Bangun, bangun, ayo bangun, bangun. Itu kalau mama saya membangunkan saya waktu saya SD, pagi mau masuk sekolah ya dibangunin begitu. Bukan mau membangunkan Anda di sini. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Yesus dalam bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini itu supaya kita bangun. Bangun. Bangun dari apa? Bangun dari tidur rohani. Karena kelemahan diri kita, kebiasaan buruk kita, rasa sakit, luka, dan dendam yang terpendam cukup lama, kita bisa tertidur secara rohani. Masa Advent mengingatkan kita untuk ayo bangun. Tuhan akan segera datang. Dalam bacaan pertama, Yesaya membangunkan Yehuda dan Yerusalem yang tertidur secara rohani. Karena apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran akan musuh dari kerajaan Asyur yang telah menyerbu kerajaan-kerajaan tetangga mereka. Lalu mereka tergoda untuk mengandalkan aliansi-aliansi politik daripada mengandalkan Tuhan. Itu tidur rohani. Yesaya berseru, mari kita naik ke gunung Tuhan. Diajak naik gunung. Naik gunung itu menyegarkan, healing ya. Tapi dalam kitab suci gunung juga tempat perjumpaan dengan Tuhan. Maka Yesaya mengajak bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Mengajak ke gunung untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan daripada yang lain. Yesaya kemudian juga berseru, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ini nada-nada pengharapan bahwa dalam Tuhan, di dalam Tuhan, kita mampu melihat terang dalam kegelapan yang amat pekat yang kita alami. Kita dimampukan melihat harapan dalam kesulitan yang berat yang kita alami. Dan melihat damai dalam konflik dan kebencian yang mendalam. Mari kita bangun. Kita jalan bersama menuju Tuhan. Yuk move on ya. Jangan terus menerus hidup dalam kegelapan, ketakutan dan kebencian itu. Karena itu semua mengikat kita, membelenggu kita sehingga kita tidak maju. Kalau kita enggak maju dalam Tuhan, setan iblis itu senang. Paulus dalam pesannya kepada umat di Roma dengan lebih jelas menunjukkan apa itu tidur rohani dan bagaimana bisa bangun dari tidur rohani itu. Tidur rohani itu adalah gangguan atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan itu kita sebut dosa. Paulus melambangkan dengan pagi dan malam. Malam melambangkan dosa, kegelapan, dan cara hidup yang lama. Sedangkan pagi melambangkan terang Kristus sendiri, kebenaran, dan cara hidup Yesus. Paulus mengatakan malam sudah hampir lewat. Sebentar lagi pagi akan datang. Mau mengajak kita, ayo bangun, mari bangun. Lepas dari malam, malam sudah lewat. Pagi akan datang menyambut kita. Kita diajak meninggalkan malam dan cara hidup yang lama. Dan menyambut terang pagi dengan memeluk cara hidup Yesus. Dalam bahasa Paulus dikatakan mengenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang. Ada tamengnya, ada pedangnya. Kita melindungi diri dari godaan dan melawan keegoisan dan hawa nafsu dengan cara hidup Yesus yang adalah terang itu sendiri. Membiarkan apa? Karakternya Yesus, cara berpikirnya Yesus, prioritasnya Yesus dan kasihnya Yesus membentuk setiap bagian hidup kita.
Ada dua hal yang layak menjadi catatan yang muncul dalam Injil. Yang pertama, jangan menunda pertobatan. Datangnya Tuhan pada akhir zaman tidak ada yang tahu. Injil mengatakan begitu. Oleh karena itu, usaha kita untuk bangun dari tidur rohani tadi jangan ditunda-tunda. Mari kita usahakan segera dengan berjalan bersama menuju terang itu. Melengkapi diri dengan perlengkapan senjata terang, agar tidak terus jatuh dalam kegelapan malam yang meninabubukkan kita dalam dosa. Dalam Injil hal ini digambarkan dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, Nabi Nuh. Ya. Kita tahu kisah, ada air bah. Ya. Orang-orang pada zaman itu ya mereka melakukan kegiatan seperti biasanya. Ya kerja, cari uang, ngurus rumah. Tahu-tahu apa? Disapu air bah. Maka mari sesegera mungkin setelah misa ini kita mengusahakan sesuatu yang lebih baik. Jangan yang biasa-biasanya. Usahakan yang lebih baik lagi. Itulah pertobatan. Jangan biasa-biasa saja seperti tidak ada apa-apa. Rutinitas saja. Nanti kita bisa mandek. Ya tidak mundur tapi juga tidak maju. Tidak lebih baik. Tidak kemana-mana. Buatlah sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Tuhan akan datang. Persiapkan diri kita. Sebagaimana seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diajak apa? Terus berjaga bersama Tuhan. Berjaga. Melek terus, sadar terus. Kita semua tahu betapa mudahnya kita ini tergelincir ke dalam kebiasaan lama. Ngantuk sedikit kita bisa tertidur secara rohani. Alias kita membiarkan kemarahan, kecemburuan, keegoisan merayap masuk dalam hidup kita. Oleh karena itu kita diajak untuk itu. Terus berjaga, terus sadar. Lengah sedikit setan itu masuk. Yesus menggunakan gambaran seorang pemilik rumah yang pasti akan berjaga. Pasti akan melek semalaman kalau dia tahu pencuri akan datang ke rumahnya. Kita diajak untuk terjaga, berjaga. Bukan secara fisik. Itu enggak sehat. Ini secara rohani. Itu berarti hidup dengan setia. Tekun dalam doa, dalam ekaristi, dalam tindakan kasih serta usaha untuk mengampuni. Kalau kita terus mengusahakan, disitulah kita sedang berjaga. Saudari-saudaraku terkasih, Advent dimulai dengan panggilan Tuhan pada kita untuk bangun. Mari bangun. Bangun dari tidur rohani. Dan bangkit serta berjalan dalam terang Kristus. Mengikuti cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak Kristus. Bangun sekarang. Jangan ditunda lagi. Dan mari kita bersama-sama berjaga. Saling jaga satu sama lain. Agar tidak jatuh dalam tidur rohani. Amin.